Mau tidak mau, hanya 4 orang sebenarnya yang menentukan siapa pemimpin kita di Bali ini. Kita mau ngomong apapun, kalau 4 orang ini lain pikirannya, susah kita. Kalau orang tanya saya mau ngapain habis ini, ya itu. Tapi bisa nggak bikin begitu gitu loh? Itu yang syaratnya menurut saya. Kita harus cari pemimpin Bali yang bisa menciptakan suasana yang seperti itu. Makanya saya ikut-ikut sekarang. Sejak sekarang saya sudah mulai ikut. Tadi saya bicara dengan salah satu ketua partai. Anda sanggup maju nggak? Dia bilang nggak sanggup. Oke. Sanggup, saya punya orang. Itu. Jadi lebih baik kan saya tanya dulu dia kan. Karena dia yang punya kewenangan untuk menentukan nanti. Itu. Mau tidak mau, hanya 4 orang sebenarnya yang menentukan siapa pemimpin kita di Bali ini. PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat. Yang ini ketuanya Koster, yang ini ketuanya Sugawu Kori, ini ketuanya D Gajah, yang satu Mudarte. Hanya 4 orang ini yang menentukan. Kita mau ngomong apapun, nggak bisa. Kalau 4 orang ini lain pikirannya, susah kita. Gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu, Bu. Kalau orang tanya saya mau ngapain habis ini, ya itu. Mulai sekarang saya dan teman-teman mulai berpikir begitu. Nah, mulailah saya ngomong-ngomong. Selain 4 orang itu ada bos di atasnya. Betul. Iyalah, tapi untuk bicara Bali, tapi kan yang cerita ke bosnya kan dia. Rekomendasinya kan dari sini. Kalau dia sudah oke, kan atasnya kan paling juga oke karena dia. Kecuali ada kepentingan lain. Silakan minum, Pak. Minum demon, Pak. Ya, jadi seperti itu. Itulah yang saya mau lakukan sama Bu Tini, teman-teman lah semua. Siapa saja. Termasuk hukum. Ya. Nggih, pasti. Karena Semangat. semua punya kepentingan, Bu. Tadi Ibu kan bilang bagaimana supaya aman, supaya turis banyak yang datang, baik domestik maupun asing. Syaratnya aman, Bu. Damai. Kalau kita tidak aman kayak bom Bali terjadi, siapa yang mau datang ke sini? Betul. Itu, kita kan udah punya pengalaman 2 kali, 3 kali bom meletus, rabies. Jadi bukan hanya ancaman itu hanya dari terorisme, dari alam juga. Yang penting, kalaupun terjadi dari alam, bagaimana kita menghadapinya. Nah, itu pemimpinnya harus punya visi. Gimana kalau terjadi ini? Dia sudah punya rencana, Bu. Dan sudah disiapkan. Ibu kalau di Renon itu, kan lihat ada kantor polisi, ada firefighter, pemadam kebakaran, ada ambulans. Itu saya yang bikin, Bu. Itu namanya Emergency Services Unit. Jadi kalau terjadi sesuatu yang bergerak itu 3 itu. Iya, betul. Jadi itu harus disiapkan, dilatih mereka. Jadi kalau ada turis nanti kalau terjadi begini gimana? Nih, Rumah Sakit Bali Mandara itu, Bu, kita kan sedang bangun juga rumah sakit internasional. Rumah Sakit Bali Mandara itu sister hospitalnya itu Royal Darwin Hospital. Jadi kalau terjadi sesuatu, pasien kita bisa dibawa ke situ. Kalau di sini bludak nggak bisa. Iya, betul. Saya udah berapa kali datang ke situ dan mereka itu paling hebat adalah di trauma services, Bu. Jadi kalau ada kecelakaan, kalau ada apa, Ya. itu mereka Emergensinya cepat. Ya. Profesornya yang di Royal Darwin Hospital itu berapa kali ke kita waktu kita sedang mau membangun rumah sakit itu. Dia yang kasih tahu kita begini. Gak main-main, Bu. Cari pemimpin yang punya wawasan seperti itu. Juga.
Punya nggak dia hubungan misalnya Ya, dengan negara-negara harus. tetangga? Networknya bagus. Bisa bahasa Inggris nggak? Betul. Pastilah. Ya kalau nggak bisa bahasa Inggris minder Bu. Ya. Saat diajak ngomong nanti nggak bisa jawab. Jadi bukan yang cuma bisa minum air ya? Nah, itu dia. Ini di Bali itu ada konsul jenderal kan banyak banget Bu. Konsul banyak. Itu tiap bulan ada monthly lunch. Itu kita diundang biasanya gubernur itu.